Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Evi Ernawati dengan NIM 721141905. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 10 tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, teman-teman itu harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari bab ini itu apa. Nah, teman-teman bisa baca tujuan pembelajarannya sambil lihat PPT ya. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada moral, etika, dan hukum. Nah, moral sendiri merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, sedangkan etika merupakan sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Sedangkan hukum sendiri merupakan peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya ada juga Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Yang pertama ada hak dan batasan akses data, merupakan hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah federal dengan beberapa pengecualian. Yang kedua ada privacy, merupakan undang-undang yang ditulis ulang pada tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Selanjutnya ada juga kejahatan komputer. Nah, kejahatan komputer itu meliputi Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Selanjutnya ada paten peranti lunak. Nah, pada bulan Juni 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan karena merasa bahwa paten peranti lunak seharusnya memiliki beberapa pembatasan. Kongres Amerika Serikat pada tahun 2001 memperkenalkan proposal hukum yang mewajibkan ditentukannya pentingnya paten dan apakah paten tersebut layak digunakan dengan teknologi komputer. Selanjutnya ada juga peletakan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Nah, pengguna komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna serta hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku adalah hukum yang paling mudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Selanjutnya, bagaimana budaya etika diterapkan? Nah, budaya etika diterapkan bisa melalui tiga cara. Yang pertama adalah kredo perusahaan, yang kedua adalah program etika, yang ketiga ada kode perusahaan yang disesuaikan. Nah, meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Selanjutnya adalah ada alasan dibalik etika komputer. Nah, alasannya itu ada dua. Yang pertama, menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat. Yang kedua adalah merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Selanjutnya, ada juga alasan pentingnya etika komputer. Nah, di sini ada tiga alasan penting. Yang pertama, karena adanya kelenturan secara logis. Yang kedua, ada faktor transformasi. Dan yang ketiga, ada faktor ketidaktampaan. Selanjutnya, yang menyebabkan faktor ketidaktampakan itu ada tiga. Yang pertama ada nilai pemrograman yang tidak tampak, yang kedua perhitungan rumit yang tidak tampak, dan yang ketiga ada penyalahgunaan yang tidak tampak. Selanjutnya ada hal sosial dan komputer atau yang sering disebut dengan PAPA. Nah, di sini ada hak privasi, ada hak untuk mendapatkan keakuratan, ada hak kepemilikan, dan ada juga hak untuk mendapatkan akses. Selanjutnya ada audit informasi. Bisa meliputi auditor eksternal,
auditor internal, komite audit, dan direktur audit internal. Selanjutnya, pentingnya objektivitas. Nah, agar para auditor dapat menjaga objektivitas, mereka seharusnya menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka membuat rekomendasi untuk manajemen dan manajemen memutuskan apakah mereka akan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Selanjutnya ada jenis aktivitas audit. Nah, yang pertama itu ada audit finansial, yang kedua ada audit operasional, dan yang ketiga ada audit berkelanjutan. Selanjutnya ada juga desain sistem pengendalian internal. Nah, auditor internal selayaknya berpartisipasi aktif dalam rancangan sistem karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah untuk memperbaiki kelemahan sistem, dan alasan yang kedua adalah untuk melibatkan para auditor internal dalam perancangan sistem. Nah, subsistem audit internal. Subsistem audit internal merupakan salah satu subsistem input. Melibatkan auditor internal dalam tim perancangan sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik. Selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Nah, bagaimanakah budaya etika dicapai dalam sebuah perusahaan? Nah, perusahaan tersebut tidak harus mengusahakan semua pekerjaan sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu penyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Selanjutnya ada kode etik. Nah, kode etik itu ada banyak. Yang pertama adalah harus meliputi keharusan moral umum. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap kode. Ada juga ekspektasi kode etik dan praktik profesional rekayasa anti lunak. Itu meliputi 8 unsur. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada klien dan atasan, yang ketiga ada produk, yang keempat ada penilaian, yang kelima ada manajemen, yang keenam ada profesi, yang ketujuh ada kolega, dan yang terakhir adalah diri sendiri. Selanjutnya ada pendidikan etika komputer. Nah, pendidikan etika komputer bisa dilakukan meliputi 3 cara. Yang pertama bisa melewati mata kuliah di perguruan tinggi, yang kedua bisa lewat program profesional, dan yang terakhir adalah program edukasi swasta. Selanjutnya ada program ekspektasi pelaporan keuangan etika dan CEO. Yang pertama meliputi mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mempelajari eksekutif perusahaan mengenai sistem keuangan, dan seterusnya bisa dibaca di PPT ya. Ada juga pengaruh Sarbanes-Oxley. Nah, tujuan dari Sarbanes-Oxley yang dikenal sebagai SOX adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. Nah, di sini ada juga jenis SOX. Ada 3 jenis. Yang pertama itu ada SOX 404, yang kedua ada SOX 409, dan yang terakhir adalah ada SOX dan COVID. Selanjutnya, meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Sarbanes-Oxley merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan seperti ini. Perusahaan dan CEO yang menerapkan MIS sebagaimana yang digambarkan seharusnya tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan SOX. Dengan kata lain, SOX mengharapkan eksekutif, sistem keuangan, dan teknologi informasi untuk bekerja sebagaimana mereka seharusnya bekerja, yaitu secara etis. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.